Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Pembela terbesar ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan Sabda menjadi manusia ialah Santo Athanasius, Uskup Alexandria, Mesir. Pada tahun 318, Athanasius ditahbiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris Uskup Alexandria. Sebagai sekretaris uskup, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun seperti Santo Antonius, sang pertapa dari Mesir. Athanasius sendiri tertarik sekali dengan kehidupan para rahib itu. Akhirnya Athanasius meneladani cara hidup para pertapa itu dan menjadi seorang pendoa besar. Menanggapi aliran sesat Arianisme, Athanasius bersama uskupnya pergi menghadiri konsili Nikea. Dalam konsili itu, Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Sekembali dari konsili itu, peranan Athanasius semakin terasa penting, terutama setelah meninggalnya Uskup Alexander 6 bulan kemudian. Athanasius dipilih menjadi Uskup Alexandria. Athanasius dikenal sebagai seorang uskup yang banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7 sampai 21. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian,
Mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengasihi itu pilihan. Memilih dan terpilih. Ketika seseorang mencari pekerjaan, dia bisa memilih satu dari beberapa pekerjaan
yang ditawarkan lewat iklan. Dia tidak memilih kantor A, tetapi memilih kantor B. Ketika dia berada di antara beberapa orang pelamar kerja yang lain, dia masih bebas memilih untuk maju menjalani wawancara dengan pimpinan kantor B atau pergi pindah ke kantor A. Tetapi pada saat wawancara, dia sudah berharap lolos seleksi atau terpilih menjadi karyawan kantor B. Begitu dia diterima sebagai karyawan, dia sudah harus rela menerima jenis pekerjaan yang ditentukan pihak kantor dan ditempatkan dimanapun. Dia harus menerima pilihan atasannya. Tetapi kita manusia bukanlah pelamar kerja di hadapan Allah. Allah sudah memilih mengasihi manusia dan tetap akan mengasihi manusia. Tanpa melamar, kita sudah dikasihi Allah. Kasih Allah itu pilihan. Di sini penginjil Yohanes hari ini berbicara tentang kasih Allah. Sangat jelaslah bukan kasih kita kepada Allah, melainkan kasih Allah kepada kita. Kita tidak perlu melewati wawancara untuk mengetahui entah Allah memilih kita untuk dikasihi atau tidak. Allah sejak awal sudah mengambil keputusan untuk mencintai kita. Cinta kasih Allah bukanlah hal untung-untungan, tetapi kenyataan itu sudah tersedia untuk kita. Kasih perdana. Kasih Allah itu yang perdana dan utama, dan justru karena kasih perdana inilah sehingga kita punya kemampuan dan kebebasan untuk memilih Allah. Allah telah memilih kita lebih dulu. Dia telah menyatakan pilihannya. Gerakan cinta yang menentukan mulai dari Bapa, seperti pada ayat 9 mengatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Ini kabar baik yang luar biasa yang mesti disebarluaskan. Harapan dikemukakan bahwa kita mau menghargai pilihan Allah yang mencintai kita agar kita tinggal dalam kasih-Nya. Dengan tinggal dalam kasih-Nya, kita dengan bebas memilih mengasihi Tuhan Yesus Putra Bapa. Taat dan kasih timbal balik. Apa buktinya? Atau bagaimana kita membuktikan bahwa kita tinggal dalam kasih Bapa dalam Yesus? Dengan sangat terang Yesus menjelaskan apa makna tinggal dalam kasih-Nya, yaitu taat pada perintah-Nya. "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah-perintah khusus dan baru." Perintah khusus untuk para murid-Nya, untuk para pengikut-Nya, bukan untuk sembarang orang. Khusus juga karena meneladani Yesus yang sudah dan tetap taat pada perintah Bapa dan tinggal dalam kasih Bapanya itu. Saudara-saudariku terkasih, perintah yang menunjukkan kasih haruslah berhubungan dengan kasih pula, dan itu sebenarnya sudah tertulis dalam Perjanjian Lama. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kalau begitu, perintah kasih yang baru yang mana?
Di manakah letak kebaruan perintah Yesus? Yesus menegaskan bahwa perintah mengasihi di antara para pengikutnya adalah kasih yang timbal balik, kasih di antara pengikutnya yang sudah saling mengenal karena dipersatukan, karena sudah mengenal Yesus, mengikuti dan menjadi murid-Nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Membawa sukacita. Ada bersama dan saling mengasihi, selalu membawa sukacita. Sukacita Yesus dialami karena selalu bersama Bapa dalam suasana saling mengasihi. Yesus menghendaki sukacitanya ini pun ada dan dialami oleh kita semua para pengikutnya. Semuanya itu kukatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita kita menjadi penuh bukan hanya karena kita saling mengasihi, melainkan karena kita hidup dalam kasih Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.